Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Roli, Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Kali ini saya akan membahas mengenai problem-problem pada lembaga yang telah saya dirikan. Nah, setiap lembaga, baik lembaga pendidikan atau lembaga profit, dalam perkembangannya tidak terlepas dari yang namanya permasalahan. Dalam video sebelumnya, saya telah membuat sebuah lembaga yang saya beri nama Together Learning atau belajar bersama, karena saya juga masih belum mumpuni atau belum mampu sekali dalam masalah kependidikan. Nah, jadi sama-sama belajar. Adapun dalam lembaga Together Learning sampai saat ini terdapat beberapa kendala berkaitan dengan beberapa yang berkaitan dengan paradigma, kemudian etos, kemudian etis, dan teknis. Nah, itu adalah sebuah persoalan dalam lembaga yang telah saya dirikan. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, di sini saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama yaitu mengenai paradigma. Persoalan paradigma merupakan suatu hal yang berkaitan dengan arah sebuah lembaga. Nah, lembaga ini mau dibawa kemana sih aslinya gitu toh. Itu adalah sebuah permasalahannya yang orang-orang tidak tahu. Nah, di sini saya akan menjelaskan lembaga saya itu mau dibawa kemana. Nah, untuk lembaga ini kan saya ada dua program. Yang pertama yaitu program tajwid atau membaca Al-Quran. Kemudian yang kedua adalah skill. Jadi saya tidak mau kalau hanya ada program membaca Al-Quran saja, tapi saya memberikan sebuah pembekalan untuk peserta didik agar nantinya setelah keluar bisa mengembangkan skill itu. Nah, semisal nanti sudah selesai membaca Al-Quran dengan benar atau tajwidnya sudah bagus, saya ada harapan nanti akan berlanjut lagi yaitu menghafalkan Al-Quran. Nah, itu adalah sebuah kesempatan yang luar biasa bisa menghafalkan Al-Quran. Nah, untuk sejauh ini kendala yang paling besar dirasakan adalah kurangnya tekad untuk mengembangkan potensi yang dimiliki masing-masing peserta didik, minimnya kemauan untuk mengembangkan minat dan bakatnya. Kemudian ada lagi mengenai seperti mendapatkan informasi, kemudian mencari lembaganya di mana, dan biayanya. Selain itu, dukungan pihak orang tua terhadap masa depan anaknya juga belum maksimal. Pemahaman orang tua saat ini masih merasa bahwa tugasnya sebagai orang tua hanya sebatas memasukkan dan membiayai anak sekolah sampai lulus. Nah, itu adalah sebuah permasalahan yang pertama mengenai kekurangan informasi mengenai lembaga yang telah saya dirikan. Nah, saya akan memberikan informasi-informasi lebih terkait lembaga yang telah saya dirikan. Selanjutnya mengenai etos. Nah, kemudian permasalahan yang kedua yaitu mengenai etos. Dalam hal ini kendala saya adalah sulitnya melakukan koordinasi dengan masyarakat atau wali siswa tersebut. Jadi saya itu harapannya saya pengen ayo sama-sama orang tua memberikan pendidikan untuk anaknya, apalagi pendidikan mengenai Al-Quran dan tajwid itu sangat bermanfaat untuk kedepannya. Takutnya nanti apabila anak seperti orang tua, ayo kamu tuh baca Al-Quran tapi nggak tahu ilmu mengenai Al-Quran, itu akan menjadi permasalahannya. Bukannya mendapatkan pahala tapi malah mendapatkan dosa dari kesalahan membaca Al-Quran itu sendiri. Kalau masalah skill tadi nggak ada permasalahan sama yang di atas. Cuma paling kalau semisal nggak paham yaitu buat dirinya sendiri. Tapi saya berharap nantinya saya akan mengajarkan dengan maksimal mengenai skill juga itu. Selain itu, kualitas pengajar dan guru pembimbing yang belum memiliki pengalaman yang lebih juga termasuk dalam catatan permasalahan kami. Kemudian
Untuk kendala yang ketiga yaitu mengenai etika. Secara umum, iklim sosial peserta didik di lembaga yang telah saya dirikan ini agak lumayan bagus. Pada lembaga yang telah saya dirikan ini, saya juga mengajarkan mengenai etika-etika dalam bersosial, seperti menghormati yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda. Itu adalah etika dalam bersosial, bersosial di lingkungan pendidikan. Nah, nanti saya juga akan mengajarkan mengenai etika di masyarakat itu harus seperti apa. Semisal kalau lagi jalan ada orang tua duduk, ya kita sebagai siswa ya kita menyapanya, seperti kalau di orang Jawa yaitu kulan wun gitu, nyun sewu. Nah gitu, itu adalah sebuah etika. Apabila seorang siswa itu tidak memiliki etika, cuma memiliki ilmu saja, itu sepertinya tidak berguna, karena etika itu lebih penting daripada ilmu. Kendala yang terakhir yaitu mengenai teknis. Berkaitan dengan teknis, dalam setiap pelaksanaan kegiatan baik pelatihan maupun pembelajaran, kendala kami adalah minimnya sarana dan komponen pendukung kegiatan pembelajaran seperti papan tulis, alat tulis seperti spidol, penghapus. Nah, itu dan buku modulnya yang saya gunakan. Untuk yang program yang kedua, untuk permasalahannya yaitu seperti mencari bahan-bahan bekasnya. Kan saya juga menggunakan kardus untuk potnya itu ya. Itu juga menjadi permasalahan kami. Tentunya semua kendala itu dialami di lembaga Together Learning karena minimnya jumlah dana yang masuk. Nah, kemarin itu saya menggunakan dana pribadi saya untuk lembaga yang saya dirikan. Hal ini berbanding terbalik dengan kebutuhan yang diperlukan setiap bulannya. Nah, keempat itu adalah kendala yang saya temui di dalam lembaga Together Learning atau belajar bersama. Terlepas dari banyaknya persoalan dan kendala yang ada, hal itu tidak mengurangi ikhtiar kami untuk tetap terus maju dan berjuang dalam melayani pendidikan secara maksimal dan profesional. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam video kali ini. Apabila ada kesalahan, datangnya dari saya pribadi, dan apabila ada kebenaran, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin cukup sekian dari saya. Jangan lupa tonton video ini sampai habis biar tidak ada kesalahpahaman. Kemudian jangan lupa like, komen, dan subscribe agar mendukung channel ini. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pendidikan.